Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Kajian untuk subuh ini surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Nanti dari ayat 12 sampai selesai ini nanti di Selasa yang akan datang insyaallah. Tarjamah dari ayat-ayat yang barusan dibaca. Wal-laili idza yaghsha. Demi Allah yang mengurus malam. Tuh secara rinci. Wal-laili demi waktu malam. Idza yaghsha apabila sunyi. Wan nahari dan siang idza tajalla apabila terang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha dan ia ciptakan laki-laki dan perempuan. Inna sya'yakum lasatta sesungguhnya kehidupan kalian bermacam-macam. Inna sya'yakum sesungguhnya kehidupan kalian lasyatta bermacam-macam. Fa amma man a'ta wattaqa barang siapa yang dermawan wattaqa dan takwa wasaddaqa bil husna dan membenarkan al husna. Nanti terangkan apa al-husna. Pasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan atas kemudahan-kemudahan. Ada yang menerjemahkan kami mudahkan jalan ke surga. Wa amma man bakhila barang siapa yang kikir wastagna dan merasa cukup wa kadzdzaba bil husna mendustakan al husna pasanu yassiruhu lil usra maka kami mudahkan kesulitan jalan ke neraka. Wa ma yugni anhu tidak ada manfaat darinya maluhu hartanya idza taradda apabila apabila dimasukkan ke neraka, dijatuhkan ke neraka. Nah itu untuk terjemah pada ayat-ayat tersebut yaitu surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Di antara mufasir ini menulis beberapa riwayat untuk menerangkan ayat-ayat tersebut.
Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Dalam musnadnya ini menerangkan tentang surat Al-Lail ini. Di antaranya yaitu Abu Darda ini berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau sering membaca surat ini. Kemudian Abu Darda mengatakan, bukankah engkau ini memiliki sahabat Al-Wisad? Sahabat Al-Wisad itu adalah sahabat yang suka menyiapkan sarana ketika beliau mau tidur. Itu Al-Wisad itu bantal. Jadi kalau Nabi mau tidur itu ada sahabat yang selalu menyiapkan baik tikarnya atau bantalnya. Disebut sohibul wisad. Kemudian bukankah Nabi ini memiliki sohibus sirri? Nah, sohibus sirri ini adalah sahabat yang memegang rahasia-rahasia. Yaitu seperti Hudzaifah ibnul Yamani. Kemudian Nabi itu memiliki sohibut tohur. Sahabat yang selalu menyiapkan alat-alat wudhu. Jadi kalau Nabi mau ke Yaman selalu ada sahabat yang menyiapkan air. Bahkan ada sahabat disebut sohibun na'li. Sahabat yang suka menyiapkan sandal. Dan itu semuanya tidak digaji, tidak diangkat. Tapi itu sahabat semuanya itu adalah beliau ini muncul dari dirinya ingin membantu Rasulullah. Kan beda dari pejabat mahnya, aya istilahnya sekpri, supri dan yang lainnya itu kan sampai ada istilahnya itu dan ini kan digaji dan diangkat. Bahkan jelas segala macamnya. Untuk para sahabat kepada Nabi tidak seperti itu. Jadi muncul dari dirinya ingin membantu Rasulullah. Ada sahabat yang ketika Nabi mau ke Yaman, dia mendahului dan menyiapkan air. Nabi mau tidur, menyiapkan tikar dan bantalnya. Kemudian Nabi mau bepergian, ada yang menyiapkan sandal, sepatunya. Kemudian ada orang yang pemegang rahasia, itu kan. Jadi ini muncul dari dirinya, disebut sohib. Nah kemudian pada waktu itu dia mengatakan walladzi ujiru minasyaiton ala lisanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah bahwa syaitan ini itu terkalahkan itu dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau membacakan ayat wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla dan yang selanjutnya. Jadi ternyata surat-surat di antaranya surat Al-Lail ini adalah surat yang Nabi sering baca dan ternyata tingkat syaitan pun kalah gitu dengan ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini diungkapkan dengan ayat yang pertama wal-laili idza yaghsha. Demi waktu malam apabila sunyi. Ini sebagai peringatan bahwa kadang-kadang Al-Quran menyebutkan malam ini adalah yaitu tempat istirahat. Tapi kadang-kadang malam ini adalah waktu yang justru digunakan untuk syaitan. Makanya banyak peringatan-peringatan tentang masalah malam.
Jadi kalau kita lihat dari segi perilaku pemanfaatan waktu oleh syaitan itu lebih banyak digunakan waktu malam ketimbang waktu siang. Nah, itu kan makanya Nabi mengingatkan bahwa malam ini adalah tempat istirahat, tempat untuk orang bermalam. Kemudian wan nahari iza tajalla, dan siang apabila cerah. Nah, kemudian yang selanjutnya wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan dengan wa khalaqnakum azwaja, kami menciptakan itu pasangan-pasangan. Dalam ayat yang lain wa min kulli syai'in khalaqna zaujain, bahwa segala sesuatu kami ciptakan itu pasangan-pasangan, malam dengan siang, kemudian laki-laki perempuan. Makanya muncul pertanyaan, apakah Allah menciptakan nungaran al-khunsa? Al-khunsa itu bencong, waria. Itu kan apa kalau menciptakan seperti itu? Nah, itu secara kajian ilmiah bahwa ternyata Allah tetap menciptakan laki-laki dan perempuan. Kalaupun terjadi ada dua kelamin, itu artinya tetap bisa diputuskan salah satunya. Kalau misalkan di antaranya saja bahwa kalau ada seseorang yang lahir dengan dua kelamin, maka itu bisa ditindaklanjuti. Pertama, apakah dia nantinya memiliki rahim atau tidak? Karena tidak mungkin laki-laki memiliki rahim. Artinya kalau memiliki rahim artinya tinggal ditutup kelamin laki-lakinya. Kemudian kalau dia tidak memiliki rahim berarti tinggal ditutup itu kan vaginanya, sehingga itu untuk menentukan bahwa Allah ini tetap menciptakan laki-laki dan perempuan. Bahkan nanti dari segi biologi itu bisa dibedakan bahwa ini laki-laki, bahwa ini perempuan. Jadi tidak hanya sekedar melihat wah ini ada dua kelamin sehingga al-khunsa, tidak, itu bisa diproses ke depannya jadi mana ini apa az-zakaru atau al-unsa. Dan di yaumul lahir itu tidak tercatat bahwa ada manusia yang memiliki dua kelamin gitu kan. Makanya sebenarnya itu bisa ditindaklanjuti untuk menentukan bahwa ini adalah az-zakaru dan ini adalah al-unsa. Nah, yang menjadi kesalahan dan dosa itu adalah sudah jelas dia laki-laki maka dia berperilaku perempuan. Sudah jelas dia perempuan tapi berperilaku laki-laki. Nah, ini artinya haram hukumnya. Itu kan banyak, itu kan jadi banyak aki-aki awewe na ini teh. Aya oge istilahna nini lalaki nah itu kan. Jadi ini sesuatu yang merubah fitrah. Sudah jelas dia laki-laki tapi berperlakuan perempuan. Dan kalau kita lihat ini munculnya biasanya seniman-seniman yang dia itu laki-laki tapi dia berkelakuan seperti perempuan. Tapi kalau misalkan olahragawan umumnya dia dia perempuan tapi dia bersikap dan berkelakuan laki-laki kan, sampai dia menampakkan sebuah forward. Jadi biasanya itu terbalik. Jadi Allah menciptakan adalah az-zakara wal unsa. Jadi setelah wal laili idza yagsa, malam apabila sunyi, wan nahari idza tajalla, siang apabila terang cerah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa.
Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya kehidupan kalian itu bermacam-macam. Jadi artinya a'malul ibad allati iktasabuha mutadaddatun aidon wa mutakhalifatun. Bahwa amal manusia apabila mereka kasab, maka ini bermacam-macam, berbeda-beda, kontradiktif itu kan kadang-kadang. Ini secara kehidupan seperti itu. Tapi walaupun berbeda-beda, pamin fa'ilin khairon wa min fa'ilin syaron. Nanti ada yang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan baik, ada juga yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi tidak aneh gitu kan, berapa macam gitu kan kehidupan. Kalau kita menghitung dari segi skill, kemampuan juga kan macam-macam. Kemudian dari segi keahlian, kemudian dari segi istilahnya kasab, itu kan macam-macam. Bahkan tidak heran dalam kehidupan ini, walaupun dia mengambil sebuah jurusan, ternyata dina praktek nama itu sesuai jeung jurusan itu teh. Saya bukan banyak, tapi ada guru, ternyata lihat dari segi legalitas formal pendidikannya itu sarjana ekonomi kan, tapi harusnya dia menjadi pengusaha gitu kan, bahkan ternyata jadi guru, gurunya megang guru agama kan, lucu itu kan dalam kehidupan. Ternyata ada sarjana agama itu fakultas syariah, ternyata dia jadi pengusaha gitu kan, jadi macam-macam, tidak aneh gitu kan. Makanya belajar ini adalah sebuah kewajiban. Belajar ini adalah sebuah kewajiban, belajar ini adalah sebuah cita-cita dan harapan. Tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya itu kadang-kadang berbelainan. Dan itulah kehidupan. Nah, masing-masing sudah ada ketentuannya, sudah ada qada dan qadarnya. Itu ada yang disebut istilahnya kitaban. Illa min kitab, kecuali semuanya sudah ada catatan-catatannya. Jadi ada orang yang mereka itu macam-macam dalam kehidupan. Tapi ada yang berkaitan dengan khairon, ada juga dengan syarron. Nah, mana antara khairon dan syarronnya? Kata Allah, fa amma man a'ta, barang siapa yang a'ta itu berehan, dermawan, wattaqo dan bertakwa, wasaddaqo bil husna, membenarkan al husna. Hal husna ini ada yang menyebutkan yaitu as-sawab, ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan al-husna itu adalah tentang masalah syariat. Ada juga al-husna itu adalah surga. Jadi barang siapa yang dia itu a'to, satu, berehan, dermawan, wattaqo, takwa, wasaddaqo bil husna, membenarkan al-husna, syariat, ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau surga atau pahala, maka disitulah pasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan yaitu al yusra, yaitu jalan-jalan ke surga atau kebaikan-kebaikan. Itu kuncinya. Siapa yang termasuk ayat itu? Nah, semuanya menuju kepada Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang beliau itu orang yang dermawan. Sampai dalam sebuah sejarah dia itu seorang konglomerat, orang kaya.
Tapi beliau meninggalkan rumah yang dia tinggali. Kemana hartanya? Semuanya digunakan yaitu fisabilillah, di jalan Allah. Umar bin Khattab sama. Tapi ini yang pertama adalah Abu Bakar. Tapi bukan Abu Bakar saja, ternyata banyak sahabat-sahabat yang semua kekayaannya didistribusikan di dalam sabilillah. Dia meninggal, tinggal rumah yang dia diami. Hebat. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu kan hampir tercatat kalau zaman sekarang triliunan. Bahkan saya dengan teman-teman meneliti tentang kekayaan Abdurrahman bin Auf, kalau diuangkan zaman sekarang tidak kurang dari 15 triliun. Nah, 15 triliun ini ternyata 70% digunakan fisabilillah. Itu kan luar biasa. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf ngobrol dengan Siti Aisyah, coba Aisyah, pernahkah Rasulullah menceritakan tentang diri saya? Kemudian kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah itu sering menerangkan, menceritakan tentang engkau, tentang Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bertanya, kira-kira apa yang sering diceritakan tentang saya? Kata Siti Aisyah bahwa Rasulullah menceritakan tentang dirimu bahwa dirimu itu ahli surga. Tetapi masuk ke surganya merayap. Jadi ke surga nate merayap gitu kan. Padahal dia itu berapa triliun untuk digunakan kekayaannya dalam sabilillah. Tapi masuk ke surganya merayap gitu kan. Itu bagaimana Abdurrahman bin Auf? Beliau sangat bersyukur kepada Allah walaupun dengan kondisi seperti itu. Sehingga lamun diurang mah langsung pundungnya. Wanas beak kekayaan, tapi jaminannya hanya seperti itu kan begitu. Tapi untuk Abdurrahman bin Auf menjadi motivasi gitu kan, dia lebih baik lagi dan lebih banyak lagi mengeluarkan biaya dana untuk sabilillah. Nah inilah A'tha. Tapi dari sekian orang yang paling ajwad, yang paling derma itu tidak melebihi Rasulullah. Rasul ini adalah ajwad, orang yang paling derma. Kalau dia pegang makanan, kemudian ada orang yang lapar, maka dia sanggup untuk memberikan makanan itu. Padahal dengan kondisi beliau juga lapar. Itu kan kedermawanan yang luar biasa. A'tha. Wattaqo, dia itu adalah wattaqo, orang yang bertakwa, orang yang sangat hati-hati, orang yang sangat menjaga. Dalam sebuah tafsir diterangkan bahwa takwa ini adalah hifdzun nafsi amma ya'sim. Orang yang menjaga diri dari sesuatu yang akan menimbulkan dosa, itu orang takwa. Kalau saya memberikan istilah, orang takwa itu bisa meninggalkan yang tidak apa-apa, takut apa-apa. Meninggalkan yang tidak apa-apa, takut menjadi apa-apa, gitu kan? Itulah orang takwa. Ada orang yang berjalan, kemudian turunlah hujan dengan lebat. Maka ternyata ketika dia mau berteduh, pas dilihat di pinggir jalan itu ada tempat maksiat, diskotik. Hujan, butuh untuk berteduh, tapi cuman tempat maksiat, diskotik. Maka untuk orang itu dia lewat saja. Lewat saja. Kenapa? Kan tidak apa-apa kan, hanya berteduh ya mah, bari jelas hujan. Tapi kalau berteduh jelas hujan, tapi bagaimana kalau ada orang yang menuduh lain-lain? Itu kan, maka dengan kehati-hatian dia lebih baik lewat saja dari tempat itu. Inilah tidak apa-apa berteduh, tapi
takut jadi apa-apa. Maka itulah pekerjaan orang takwa. Makanya di dalam hukum fikih itu ada yang disebut saddud dari'ah. Jadi artinya dia menutup sesuatu yang akan menimbulkan sebuah kejelekan. Itulah saddud dari'ah. Orang yang takwa itu seperti itu. Hibdun nafsi amma ya'sim. Menjaga diri dari sesuatu yang akan menimbulkan dosa. Itu orang takwa. Nah, barang siapa yang dia itu atau wataqo wasodako, membenarkan. Nah, ini membenarkan. Sodako itu membenarkan, meyakini sampai mengamalkan. Itu sodako. Makanya konsekuensi dari orang yang membaca Al-Quran kemudian diakhiri dengan sodaqallahul azim atau sodaqallah, ini konsekuensi dari sodaqallah itu apa yang dibacakan artinya dia berjanji untuk mengamalkan karena membenarkan. Makanya ada sahabat setelah baca Al-Quran itu dengan berdoa sami'na wa ata'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Sami'na kami dengar, wa ata'na kami taat. Gufronaka kan gitu, karena gufronaka. Gufronaka, semoga engkau mengampuni. Wa ilaikal masir, kepadamu kami kembali. Jadi ini siap untuk sami'na wa ata'na gitu kan. Tapi lamun sodaqallah, maha benar Allah, artinya apa yang dibaca konsekuensinya harus tidak bisa tidak, harus diamalkan. Itu sebuah perjanjian. Jadi berat sebenarnya dengan ungkapannya, mungkin masyarakat, umat, mungkin juga istilahnya orang-orang yang tertentu tidak paham konsekuensi dari ucapan sodaqallah, sehingga enak gitu kan, sodaqallah. Allah itu memang benar gitu kan. Tapi ikrar itu adalah sebuah pernyataan untuk mengamalkan apa yang dibaca. Ulah tepika maca surat tentang menutup aurat gitu kan. Terus geus beres maca Al-Quran eta aurat dibuka deui gitu kan. Sampai ada orang musabaqah tilawatil Quran itu kan, bacaannya bagus. Kemudian yang dibacanya adalah tentang persoalan-persoalan pergaulan gitu kan. Masalah pakaian. Kemudian setelah baca Quran sodaqallah tapi keluar dari musabaqah itu bebulucunan deui gitu kan, kumaha? Ini kan mempermainkan Al-Quran. Itu mempermainkan ayat-ayat Allah. Nah, jadi wasaddaqa bil husna, membenarkan al-husna. Kalau kita melihat dari ungkapan ad-dohak bahwa saddaqa bil husna itu yaitu membenarkan la ilaha illallah. Wasaddaqa bil husna itu membenarkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Makanya tidak akan ada kemusyrikan lamun saddaqa bil husna. Lantaran tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, kemudian kalau Ikrimah menerjemahkan saddaqa bil husna itu bima an'amallahu alaih, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi membenarkan atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian kalau Zaid bin Aslam menerjemahkan saddaqa bil husna itu adalah as-salat, az-zakat, as-saum. Jadi artinya membenarkan tentang masalah kewajiban-kewajiban itu, bahwa membenarkan tentang sholat, zakat, saum, kemudian syariat-syariat yang lain. Itu saddaqa bil husna. Nah, kemudian ada juga yaitu sebuah hadis Ubay bin Ka'ab, sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil husna, tentang husna. Qala, beliau menjawab, al husna, husna itu al jannah, surga. Jadi membenarkan tentang surga. Kenapa? Karena Pak, tentang masalah surga dan neraka itu, ini diantara yang dikufuri oleh kaum-kaum kufar. Seperti Yahudi, mereka mengkufuri tentang surga. Bahkan banyak orang-orang kafir itu mengkufuri tentang adanya surga dan neraka. Sampai ada sebuah ungkapan di antara orang-orang kafir kan menyebutkan bahwa surga dan neraka itu sekarang. Kalau kita hidup sekarang senang ya kehidupan surga. Kalau kita kehidupan ini susah berarti kehidupan neraka. Tapi kalian menyebutkan gitu. Kenapa? Ini mengkufuri tentang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu surga dan neraka. Nah makanya kalau orang sudah berehan, bahwa dina ilmu, dina tanaga, dina harta, wattaqo, hidup betul-betul takwa, hati-hati, wasaddaqo bil husna, membenarkan apa yang Allah ungkapkan di dalam Al-Quran. Pasanu yassiruhu lil yusra, maka kami mudahkan lil yusra. Apa lil yusra? Menurut Ibnu Abbas, lil yusra itu lil khairi, terhadap kebaikan-kebaikan. Kan aya jalma anu rek nyieun kahadean teh susah, Pak. Diniatan ti kamari oge da terderak tuh karena kahadean teh aya halangan kan ada. Ada orang yang diniatkan untuk berbuat baik dari hari kemarinnya tidak jadi-jadi, ada saja ini penghalang, berarti kebaikan itu tidak mudah. Makanya kalau misalkan bapak-bapak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Bahkan aya jalma-jalma nyebutkeun kieu, Pak. Abdi mah lain teu hoyong cenah nyiar ilmu teh. Lain teu hoyong, nya teu hoyong meureunnya. Abdi mah lain teu hoyong nyiar ilmu teh. Dalah kumaha seueur waglan bla 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 tuh nya. Itu kan itu apa istilahnya enak gitu kan, menceritakan seolah-olah satu kebanggaan tidak bisa melakukan kebaikan. Justrunya satu keprihatinan. Tapi di kita mah kadang-kadang tidak bisa melakukan kebaikan teh satu kebanggaan. Abdi lain teu hoyong gitu kan. Padahal waktos mah kieu tapi atuda enggak eleh ku atuda jeung tapi mah gitu kan. Ini menggambarkan bahwa tidak mudah untuk bisa melakukan kebaikan. Makanya disinilah orang bisa mudah melakukan kebaikan kalau sudah ada memiliki wattaqo dan wasaddaqo bil husna. Gerak ya contohna Pak. Lamun orang yakin karena ganjaran ti Allah di surga da moal lebar atuh ngaluarkeun harta teh. Tapi lamun kurang yakin karena pahala ti Allah lebar geraknya. Itu kan bisa menggambarkan mudah dan sulitnya. Kalau misalkan ada orang yang meyakini tentang masalah pahala menuntut ilmu, bagaimana keutamaan ilmu, maka dia itu langsung gitu kan. Sebelum waktunya juga sudah terpikir saya harus cari ilmu. Kan begitu. Sehingga mudah. Tapi kalau tidak ada keyakinan, lemah keyakinan, itu kadang-kadang ada waktu juga tidak mau. Itu melangkahkan kaki. Intinya. Jadi itulah pasanu yassiruhu lil yusra. Abu Tolhah nah teu lebar ngaluarkeun kebon anu pangmahalna. Abu Tolhah kenapa dia tidak merasa berat untuk mengeluarkan kebunnya yang paling mahal? Sampai Rasulullah juga kaget. Kenapa Abu Tolhah ini yang diwakafkan? Padahal kamu banyak kebun, tapi kenapa kebun ini kamu wakafkan? Padahal kebun ini sudah ditawar dengan harga di atas harga umum. Itu kebun teh geus ditalawar ku harga anu melambung tinggi lantaran produktif.
sangat potensial, ditawar oleh orang banyak dengan harga yang tinggi, itu di luar harga umum. Tapi dia lebih baik mewakafkan. Ketika Nabi tanya, kenapa ini yang diwakafkan padahal kamu banyak kebun? Jawab Abu Talhah, untuk apa saya percaya terhadap Al-Quran kalau tidak saya buktikan? Al-Quran menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibun. Inilah, gitu kan? Tidak akan sampai kepada sebuah kebaikan sehingga engkau menginfakkan apa yang engkau sukai. Tuh, ya. Jadi lamun infak teh nu urang resep kene. Ulah infak urang geus resep gitu kan. Aya mere baju geus belel. Nu ku urang ge geus teu dipake. Itu kan. Makanya ya istilah coba berikan baju yang layak pakai. Itu berarti menggambarkan banyak orang yang memberi pakaian yang tidak layak pakai. Jadi kumaha infak siga kitu. Inilah bahwa pembuktian terhadap shadaqah bil husna, dia sampai berani mengeluarkan kebun yang di atas harga umum. Pek urang oge da lebar atuh lamun teu shadaqah bil husna mah nya. Rek infak sedekah ge. Naon keuntunganna infak sedekah? Kalau berbicara sekarang, tapi kalau sedekah bil husna justru disitulah pasanu yassiruhu lil yusra, kami mudahkan untuk berbuat baik menurut Ibnu Abbas. Kalau Zaid bin Aslam lil yusra itu lil jannah, kami mudahkan untuk jalan ke surga. Kemudian sebagian ulama ini menerjemahkan bahwa pasanu yassiruhu lil yusrote, yaitu tentang persoalan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak heran kenapa para sahabat sampai tidak naon istilahna teh teu aya kalebar dina sabilillah teh, lantaran ini kuncinya shadaqah bil husna. Yakin tidak membenarkan tentang surga, oke bakal enteng jalan ke surga nak. Sebaliknya wa kadzdzaba atau wa amma man bakhila, orang yang kikir, bakhil dengan as-sukhu beda Pak. Jadi kalau as-sukhu bakhil teh pedit, kikirna teh selain kepada yang lain karena dirina sorangan ge pedit, itu as-sukhu. Tapi kalau al-bakhil itu kikirnya kepada yang lain. Itu al-bakhil. Tapi yang disebut bakhil ini bukan tidak mengeluarkan. Tapi orang yang bakhil itu sulit untuk mengeluarkan di jalan Allah. Dan tidak ada orang yang tidak mengeluarkan hartanya. Soke karaos kira ku bapak-bapak kayaknya. Itu lamun teh magajihan tanggal hiji geura tanggal 15 geus beak. Itu kan dikeluarkan. Nah, itu dikeluarkan. Kalaupun ada orang yang bakhil ya tetap mengeluarkan, tapi bakhil yang dimaksud yaitu dia sulit, susah untuk mengeluarkan di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah wastagna, merasa cukup. Jadi tidak merasa kurang, merasa cukup gitu kan. Jadi karena kehadiran teh geus ngarasa loba. Bahkan istilahnya merasa hebat gitu kan. Wastagna, ini merasa cukup. Kalau Ibnu Abbas menerjemahkan bakhila bimalihi, dia bakhil hartanya, kikir hartanya, wastagna an rabbihi, merasa cukup itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada motivasi untuk meningkatkan perbuatan kebaikan. Geus loba, geus ngerasa pinter lamun dina ilmu, geus ngerasa loba kahadean lamun dina harta. Bahkan istilahnya merasa diri ini orang yang terbaik, itu wastagna. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al husna, itu mendustakan tentang balasan-balasan di akhirat. Maka untuk orang ini tentu pasanu yassiruhu lil usra,
Maka Allah mudahkan di dalam kesulitan-kesulitan, maksudnya Allah mudahkan dalam hal-hal yang tidak baik. Jadi engke aya jalma nu enteng dina kahadean, aya jalma nu enteng dina kagoreng patutan. Aya jalma teh sakitu tidak direncanakeun jadi wae kana goreng patut mah. Aya oge jalma sanajan teu dirancanakeun jadi wae kana kahadean, aya nu kitu kan. Aya oge jalma teh justru sulit di dalam kebaikan. Ada juga Allah sengaja itu sulitkan dalam kejelekan-kejelekan. Inilah ada pasanu yassiruhu lil usra, ayat pasanu yassiruhu lil yusra. Nah, berkaitan dengan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Pertanyaannya, anak malu ala ma purigo minhu au ala amrin muqtanifin. Ya Rasulullah, anak malu. Apakah kami harus beramal ala ma purigo minhu, atas sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, au ala amrin muqtanifin, atau sesuatu yang sudah dibereskan secara hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjawab, bal ala amrin qad furigo minhu. Sungguh sudah ditetapkan darinya. Kata Nabi, fapi mal amalu ya Rasulullah. Nah, kata sahabat itu, kalau sudah ditetapkan segalanya, dari mana saya harus beramal? Maka Rasulullah menjawab, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Semuanya sudah dimudahkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi ketika ada sahabat, untuk apa kita beramal? Karena sudah ditetapkan segalanya oleh Allah. Ternyata Rasul jawabannya, semuanya sudah dimudahkan, baik dalam kebaikan atau kejelekan. Gitu jawaban anak. Jadi artinya akan kembali kepada kita, gitu kan? Kira-kira orang dina kehidupan di dunia ini dimudahkannya, mudahnya dalam hal apa? Apakah pil khair atau pisyar? Dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga, ini ada di dalam bab al-janaiz. Rasulullah mengungkapkan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Tidak ada seorang pun kecuali sudah dicatat tempatnya di surga dan di neraka. Kuma maksudnya? Tidak ada manusia, tidak ada seseorang kecuali sudah dicatat tempatnya di surga dan di neraka. Jadi ku bapak-bapak kudu kahartina kieu, setiap manusia boga jatah, rek ka surga boga tempat sorangan, kana neraka boga tempat sorangan, ngan urang rek ngeusian tempat nu mana gitu. Jadi moal heureun di surga teh da geus aya kuotana. Lamun jalak harupat kapasitasnya 25.000, artinya untuk 25.000 itu sudah ada kursinya. Surga ini Allah siapkan untuk jin dan manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir. Neraka juga sama gitu kan. Jadi ulah boga pikiran orang makanan neraka teh pang paneurina sogana pinuhan. Ulah kitu. Atau aku rupa heula-heula ke surga bisi ka eusian batur, tidak akan terjadi seperti itu. Jadi setiap manusia itu sudah ada jatah, geus aya tempat dialokasikeun ku Allah teh, dina neraka aya, dina surga aya gitu kan. Makanya ketika orang masuk surga, Allah perlihatkan ke neraka, dia sampai berkata, ya Allah, alhamdulillah, seandainya aku kehidupan di dunia ini maksiat, tidak mentaati, tidak taat, tempatku di neraka.
Ketika orang ahli neraka diperlihatkan surga, ya Allah, alangkah aku menyesalnya kenapa aku di dunia tidak taat, tidak turut. Seandainya aku taat dan turut, tempatku di surga. Tuh ya. Jadi artinya sudah ada masing-masing. Nah, pas begitu Nabi menerangkan tidak ada seseorang kecuali dicatat tempatnya di surga dan di neraka. Kemudian ada sahabat yang bertanya, afala nattakilu? Apakah kami harus tawakal? Geus teu kuduna naon? Faqala kata Nabi, i'malu, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, semuanya sudah dimudahkan apa yang diwujudkan oleh kalian. Jadi artinya semuanya juga sudah dimudahkan. Pak, kita mudah bangun tidur, kita sholatul lail, pergi ke masjid kan dimudahkan. Ada juga yang sampai saat ini masih tidur, gitu kan? Aya Pak, tapi ka jam sakieu sare keneh jalma, tuhnya berarti disulitkan ya, gitu kan? Inilah ada orang yang istilahnya ya dia sampai istilahnya sulit untuk berbuat baik. Kuduna istighfar, kuduna isti'adzah. Nah, ada orang yang mudah untuk berbuat baik, alhamdulillah gitu kan. Inilah berarti tergantung kita dimudahkan ini, apakah dimudahkan dalam kebaikan atau kejelekan. Kunci dimudahkan di dalam kebaikan yaitu a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kunci sulit berbuat baik adalah kadzdzaba atau bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Itu bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna. Dan tidak ada manusia contohnya untuk bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna itu selain Abu Lahab. Abu Lahab teh kitu eta teh sulit dina kahadean teh lantaran orangnya sudah bakhila, sudah istagna, kadzdzaba bil husna. Ayeuna ge sami Bu Pak. Jadi kalau misalkan orang sudah kuncinya shaddaqa bil husna geura kana kahadean teh enteng. Tapi lamun geus kadzdzaba bil husna udah sulit. Lamun geus teu yakin deui kana ganjaran ti Allah, geus teu yakin deui ka surga, hese pikeun berbuat baik. Itu tapi sadu sedekah sudah meyakini dengan full betul-betul ini tidak akan ada kesulitan. Nah itulah makanya ayat yang terakhir pada ayat yang ke-11 wa ma yugni anhu maluhu iza tarodda. Pak, materi yang kita miliki kalau sudah sampai kepada waktunya sebuah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pengadilan Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah dieksekusi menjadi orang-orang yang celaka, maka tidak ada apa-apanya yang kita miliki. Makanya wama yugni anhu maluhu idza taradda. Insyaallah untuk menyelesaikan surat Al-Lail ada beberapa ayat lagi dan insyaallah kita selesaikan di minggu yang akan datang. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi